Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan kaki kita menuju ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan jemaah sekalian, sholat di masjid itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Suatu ketika seorang tua buta datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya tua, saya tidak melihat, saya tidak punya cucu atau anak yang bisa mengantar saya ke masjid untuk sholat. Bolehkah saya sholat di rumah saja?" Spontan Rasulullah menjawab, "Boleh." Berjalanlah keluar sang bapak ini. Belum sampai beberapa jauh dipanggil, "Ini kembali. Apakah engkau mendengar suara azan di masjid?" Orang tua itu menjawab, "Benar ya Rasulullah, saya mendengar suara azan di masjid." Kata Nabi, "Kalau begitu, sholatlah di masjid." Ini adalah sebuah keberkahan Ramadan. Di tengah kesibukan padatnya aktivitas kita sehari-hari, semalam kita tarawih mungkin sampai malam. Tadi kita bangun subuh, sekarang kita ada di masjid. Ini artinya sesungguhnya sholat atau ke masjid itu sesuatu yang bisa kita lakukan, tergantung niat dan semangatnya. Kalau di Ramadan saja dengan segala kesibukan kita bisa ke masjid, mestinya di luar Ramadan, karena kita tidak tarawih pada malam harinya, tidak puasa jadi ketika siang hari, mestinya lebih mudah kita ke masjid. Dan Ramadan inilah di sini kita belajar. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan ini sebagai pengantar kita menyambut Ramadan, yang perlu kita perhatikan ialah bagaimana hablum minallah, hablum minannas kita selesaikan. Duribat alaihimuz zillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan ditimpakan suatu kehinaan kapan di mana saja kamu berada. Illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kecuali kita menjaga hubungan baik dengan Allah dan silaturahmi kepada sama manusia. Ibadah Ramadan kita bisa berjalan dengan baik ketika tauhid kita benar.
Karena itu memasuki Ramadan, di awal Ramadan kita perbaiki tauhid kita. Yang kita sembah hanya Allah. Yang kita bermohon pertolongan hanya kepada Allah. Yang kita yakini bisa menyelamatkan hidup kita di dunia hanya Allah. Tidak ada lain yang kita curigai atau yang kita anggap bisa membantu kita, bisa menyelamatkan kita selain dari Allah Subhanahu. Yang kedua, silaturahmi kita kepada sesama manusia. Selesai urusan kita dengan tetangga, keluarga, dengan teman-teman satu jamaah, tidak ada konflik di antara kita. Tidak ada perselisihan yang tidak terselesaikan sebelum Ramadan. Karena kalau ini ada, apalagi kita satu jemaah misalnya, ini bisa mengganggu perasaan kita. Saya ke masjid, nanti saya ketemu dengan jalan, atau nanti saya berpapasan di pintu masjid. Kalau saya senyum, nanti dia tidak senyum bagaimana? Kalau saya sapa dia tidak menyahut bagaimana? Ini akan mengganggu kekhusyuan dan kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersemangat menyambut Ramadan di tengah kesibukan kita, kesibukan dunia? Di Ramadan ini ada banyak ibadah yang bisa kita peroleh, yang bisa kita lakukan, yang hanya ada di dalam bulan Ramadan dan tidak ada di luar bulan Ramadan. Puasa yang wajib, yang sebulan, itu hanya ada di Ramadan. Tidak ada kewajiban puasa yang sama di luar bulan Ramadan. Puasa ini jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kullu amalu ibnu adam lahu illa bisiyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal anak cucu Adam untuk dirinya sendiri, illa bisiyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pahala puasa itu kepada orang-orang yang berpuasa. Lis-saimi farhatani, farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang-orang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika berbuka puasa. Kalau nanti sore saat-saat azan maghrib kita sedang menanti, apalagi ketika bunyi azan terdengar, senang sekali perasaan kita. Kenapa senang? Karena pertama, waktunya untuk menahan haus, lapar sudah selesai. Yang kedua, bahwa kita berhasil melaksanakan kewajiban kita sehari, membuat kita senang, membuat kita bahagia. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjumpaan yang kita harapkan. Dan ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Yang ketika itu tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Tidak ada saudara,
suami yang selama ini kita andalkan, istri yang selama ini kita harapkan bisa menjadi penghibur kita, yang bisa menjadi tempat berbagi, curhat terhadap persoalan-persoalan kita. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi bawahan anak buah yang dulu mengabdi dengan segala ketaatan. Tidak ada lagi. Di sana nafsi-nafsi, kau tuh nak itu sendiri-sendiri. Dan ketika itu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya, yang bisa menyelamatkan kita, maka tentu ini adalah kegembiraan. Dan itu akan diperoleh oleh orang-orang yang berpuasa. Karena itulah orang yang berpuasa memiliki satu pintu tersendiri di surga nanti, namanya Babur Rayyan. Orang yang berpuasa di dunia ini masuk nanti surga itu tidak antri. Masuk surga itu antri banyak. Bayangkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat nanti, itu masuk surga bisa bertahun-tahun baru kita sampai. Tetapi orang-orang yang berpuasa, dia punya pintu sendiri, pintu tol, bebas hambatan, lancar, masuk surga lebih cepat. Karena itu jemaah sekalian, di tengah kesibukan duniawi kita, dan memang kesibukan hari ini luar biasa. Dulu kalau kita jalan di Makassar ini, di Petarani, Alaudin, jam 10 ke atas, kata orang kita bisa baring di jalan. Kalau sekarang ini hampir tidak ada lagi bedanya. Pagi, sore, malam, tengah malam, ramai. Bahkan bukan hanya di kota, di desa-desa pun begitu. Saya kadang-kadang keliling-keliling di Sulsel ini, dari Makassar sampai ujung sana dulu, sampai Bone sana, sampai Bulukumba sana. Ramai sekali. Manusia dengan segala macam kesibukannya. Termasuk di Ramadan ini, apalagi Ramadan ini. Dari pagi, siang, bahkan jam kantor hampir tidak ada. Hanya jam masuk kantor saja yang ada waktunya, tapi jam kerja 24 jam. Dengan segala kesibukan kita, tetapi Ramadan ini tidak bisa kita lewatkan. Karena memang Islam, ajaran Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan keseimbangan. Bukan dunia melulu melupakan akhirat, atau bukan akhirat saja yang dikejar-kejar melupakan dunia. Wa bataghi fima ataka Allah daral akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fatah 77. Dan carilah kamu akan kehidupan akhiratmu. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Orang Arab menyebut, ada yang menyebutnya ini hadis, i'mal di dunia ka'annaka ta'isu abada wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu bala. Dan carilah kehidupan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan carilah kehidupan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Ini keseimbangan.
Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh. Setelah selesai sholat, bertebaran keluar di muka bumi, cari rezeki Allah yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan hidayah, petunjuk, iman kepada kita, sehingga kita mampu menjalani ibadah Ramadan hingga akhir, bahkan bertemu Ramadan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan thayyiban wa taubatan nasuha. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabal khair wa abwabal nikmah wa abwabas sihha wa abwabal maghfirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Allah. Ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Sekian saja.